Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Wal ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis dalam kitab Shaum dari kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, wa an Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahr afa aqdihi anha. Qal law kana ala ummika daynun akunta qadiyahu anha. Qala na'am. Qal fadainullahi ahaqqu an yuqda. Wa fi riwayah ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi matat wa 'alaiha shaumun nadhr afa asumu anha. Qal afara'aiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi akana yuaddi dzalika anha. Qalat na'am. Qal fasumi an ummik. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, ia berkata, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa 1 bulan. Apakah aku ganti puasanya? Beliau pun bersabda, seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau akan melunasinya? Pria itu menjawab, iya. Maka Nabi SAW pun bersabda, hutang kepada Allah lebih pantas untuk ditunaikan, lebih pantas untuk dibayar. Dalam riwayat lain, datang seorang wanita kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa nazar. Apakah aku berpuasa untuknya? Nabi SAW menjawab, apa pendapatmu seandainya ibumu punya hutang, lalu engkau bayar, lalu engkau lunasi itu? Bukankah itu dianggap menunaikan, dianggap membayar hutangnya? Apa pendapatmu seandainya ibumu punya hutang, lalu engkau lunasi? Bukankah itu sudah dianggap melunasi hutangnya? Perempuan itu menjawab, iya. Maka Nabi SAW pun bersabda, berpuasalah untuk ibumu. Nah, ini ayyuhal ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah, hadisnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya suatu hari datang seseorang kepada Nabi bertanya masalah agama. Orang itu bertanya kepada Rasulullah bahwasanya ibunya meninggal dalam keadaan dia memiliki hutang puasa 1 bulan. Di sini 1 bulan di sini apa? Apakah hutang puasa nazar atau hutang puasa Ramadan? Dalam Musnad Ahmad, dalam satu naskahnya disebutkan Shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Artinya ibunya meninggal dalam keadaan punya hutang puasa Ramadan, ya, 1 bulan. Nah, jadi si pria ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa 1 bulan. Apakah aku lunasi? Apakah aku ganti puasanya? Artinya, apakah aku puasa untuk mengganti hutang puasanya? Maka Nabi SAW pun memberikan kias di sini. Kata beliau, kalau ibumu punya hutang, bukankah engkau tunaikan? Bukankah engkau akan membayarnya? Kalau punya hutang berupa harta gitu, ibumu punya hutang kepada orang lain berupa harta, apakah engkau akan melunasinya? Maka pria itu menjawab, iya. Maka Nabi SAW pun bersabda, hutang kepada Allah lebih pantas untuk ditunaikan. Ya, artinya kalau kepada manusia saja harus tunaikan, apalagi kepada Allah.
Ini riwayat pertama. Riwayat kedua sebutkan, kalau tadi yang nanya laki-laki, sedangkan yang kedua ini perempuan. Datang seorang perempuan kepada Nabi, lalu bertanya, wahai Rasulullah, ibuku meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa nazar. Nazarnya gini, ya Allah, kalau seandainya anak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan puasa 10 hari, 20 hari, misalkan gitu. Ibuku meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa nazar. Apakah aku berpuasa untuknya? Dia meninggal dalam keadaan belum membayar hutang puasa nazarnya. Apakah aku berpuasa untuk menggantikan puasanya, membayar hutang puasanya? Maka Nabi menjawab dengan memberikan kias, perumpamaan, perbandingan. Apa pendapatmu kalau ibumu punya hutang pada manusia berupa harta, lalu engkau lunasi? Bukankah itu cukup untuk menunaikan hutangnya? Jadi ibunya punya hutang pada seorang berupa uang atau berupa hewan misalkan. Lalu ibunya meninggal. Kemudian si anak membayar hutang ibunya. Bukankah itu cukup? Maka wanita menjawab, iya. Maka di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, begitu pula hutang puasa. Kalau engkau ganti, itu sudah cukup. Makanya Nabi di akhir hadis berkata, berpuasalah untuk ibumu. Artinya berpuasalah untuk mengganti puasa ibumu yang belum dibayar. Nah, ini makna hadisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, bolehnya mendengar perkataan wanita yang bukan mahram kalau memang dibutuhkan dan aman dari fitnah. Nah, ini Bapak, faedah penting, bolehnya mendengar perkataan wanita kalau memang dibutuhkan dan aman dari fitnah. Contohnya dalam hadis ini, Nabi didatangi perempuan. Perempuan ini bicara. Nabi dengar. Nabi tidak mengusir dia. Kenapa? Karena pertama dibutuhkan. Wanita ini bertanya kepada Nabi tentang masalah yang penting. Itu pertama. Lalu kedua, bebas dari fitnah. Ya, artinya apa? Ketika itu si wanita bertanyanya tidak dengan mendayu-dayu, tapi langsung, wahai Rasulullah, apa? Nah, kalau memang seorang wanita berbicara kepada kita seperti itu, boleh. Datang seorang bertanya kepada kita tentang suatu masalah. Gak mesti agama ya, masalah dunia misalkan. Dia butuh jawaban. Dan dia bertanyanya pun tegas. Tidak seperti apa, mendayu-dayu. Maka kalau seperti itu, kita boleh mendengarkan perkataannya dan boleh menjawab pertanyaannya. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, diperbolehkan dan disyariatkan serta dianjurkan membayar hutang mayit. Hutang ini maksudnya hutang berupa harta. Kalau misalkan seorang meninggal dalam keadaan punya hutang, maka anaknya dibolehkan, dianjurkan membayar hutang orang tuanya. Dianjurkan, bukan diwajibkan. Artinya kalau si anak kamu bayar hutang bapaknya, nggak durhaka. Karena itu bukan kewajiban, tapi dianjurkan sebagai bentuk bakti kepada orang tua. Bukan cuma orang tua, siapapun. Misalkan seorang muslim yang nggak ada hubungan kerabat dengan kita, meninggal dalam keadaan punya hutang. Lalu kita ingin bayar hutangnya, ini pun diperbolehkan, bahkan dianjurkan dan disunahkan, berpahala. Lalu faedah berikutnya terkait dengan hadis ini, siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka boleh digantikan puasanya oleh orang lain. Orang lain ini bisa anaknya, kerabatnya, begitu juga orang yang tidak punya hubungan kekerabatan sama sekali. Dan ini adalah pendapat Imam Bukhari. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, disyariatkan atau kias ini merupakan dalil yang sah. Kias, analogi, artinya menyamakan sesuatu yang tidak ada dengan yang ada karena sama-sama memiliki sebab yang sama. Ya, contohnya dalam hadis ini Nabi menyamakan membayar hutang kepada manusia dengan membayar hutang kepada Allah. Sebagaimana kita wajib membayar hutang kepada manusia, begitu juga kita wajib membayar hutang kepada Allah. Bahkan ini lebih wajib
lagi. Nah, itulah beberapa faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, bagaimana kita berdoa